bahas fissure sealant dan preventive resin restoration. Kita mulai langsung? Ya, mulai. Mari. Jadi, dari pit dan fissure sealant dulu. Nah, untuk fissure sealant sendiri, sebenarnya teman-teman pasti akan sering mendengarnya sebagai, aku fissure sealant nih, ini aku habis fissure sealant, jadi nggak sering nih pit dan fissure-nya dibahas. Jadi aku kecilin di situ. Tapi sebenarnya sama aja antara pit dan fissure sealant. Nah, itu apa sih sebenarnya? Ini adalah tindakan preventif atau pencegahan karies pada gigi dengan pit dan fissure yang dalam. Jadi kita harus sadar bahwa ini tuh termasuk pencegahan karies. Yang kalau tadi teman-teman udah ngisi pretest, ya kan? Itu tadi ada tentang level and Clark. Jadi kalau tahap-tahap dari proses pencegahan di kedokteran gigi itu dari level dan Clark itu dibagi jadi 5 tahap. Salah satunya itu ada di bagian tadi apa tuh? Tentang yang kok jadi saya lupa ya? Ya, pokoknya ada 5. Terus tahapannya itu adalah tahap yang kedua. Yang pertama kan health promotion ya. Health promotion itu dia belum ngapa-ngapain. Jadi masih berupa penyuluhan dan lain sebagainya. Nah, terus kalau yang di sini itu udah sampai pencegahan yang sudah dikasih interupsi sama dokter giginya, sudah dirawat kayak gitu. Nah, itu tadi namanya apa? Ada yang tahu? Mungkin tadi Kak Jessica juga ikut ngisi pretest. Ngisi nggak, Kak? Enggak, Dok. Ketahuan deh, Dok. Iya, ketahuan ya. Eh, Bentar, saya cari dulu. Jadi kan tadi kan yang pertama adalah health promotion. Nah, terus yang kedua adalah specific protection. Specific protection itu dia sudah sampai ke tindakan pencegahan dari treatment dari dokter gigi, tapi sebenarnya belum terjadi apa-apa di gigi tersebut. Jadi ya kayak misal pit dan fissure yang dalam aja. Nah, ini kan memang sudah dari awal dia punya. Dia tidak ada karies apapun sehingga sebelum terjadi karies atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita kasih itu namanya protection kayak gitu ya. Kayak misal teman-teman mungkin ada yang cewek-cewek sebelum adanya jerawat, nah teman-teman harus skincarean kayak gitu kan. Nah, kenapa kok ada pit fissure dan dalam? Nah, ini yang menyebabkan lebih mudahnya terserang karies. Nah, di pit dan fissure sealant ini itu dibentuk kembali yang kemudian diisi bahan sealant sehingga lebih tahan terhadap serangan dari karies. Ini contohnya kalau teman-teman lihat ada batas antara gigi dengan sealantnya. Nah, itulah yang dinamakan dari fissure sealantnya. Caranya gimana sih dari fissure sealant itu kok bisa membuat gigi itu lebih tahan? Nah, caranya adalah dengan mencegah, ada 2. Yang pertama, mencegah kolonisasi bakteri baru pada pit dan fissure. Jadi biar bakteri itu nggak masuk, ya kita cegah dulu. Dan yang kedua, mencegah supaya karbohidrat yang terfermentasi kita dari makan, minum sebagai rupa yang mengandung karbohidrat nanti kan akan terfermentasi. Nah, karbohidrat terfermentasi ini itu kan yang akan menghasilkan asam sehingga nantinya terjadi proses karies. Nah, itu yang kita cegah supaya tidak terjadi karies gigi. Nah, terus kenapa sih kok harus disil? Ini kalau bahasa Indonesia nanti jadi dilapis kan, jadi aneh. Nah, kita nanti ngomongnya kalau saya ngomong disil berarti maksudnya dilapis, maksudnya dilakukan fissure sealant ya. Nah, ternyata dari banyak studi ada suksesnya pit dan fissure sealant dalam mereduksi karies. Nah, jadi yang namanya karies gigi itu jadi turun di bagian yang di sealant. Bahkan kalau kita lanjut ke bawah ini, studi lain itu mengatakan bahwa gigi molar 1 permanen
7,5 kali lipat lebih mudah terkena karies setelah 15 tahun jika tidak diaplikasikan oleh pit dan visur sealant. Di mana kita tahu sebenarnya kalau saya kan udah mulai praktek ya teman-teman. Nah, banyak orang tua itu yang ngomong kalau dia nggak tahu kalau ternyata gigi molar itu tidak memiliki molar susu, molar permanen satu itu tidak punya, kan dia langsung ya, jadi dia erupsi langsung, dikiranya ini adalah molar susu. Maksudnya ini adalah masih gigi susu yang nanti kalaupun misalnya dia punya karies, terus habis itu membesar kariesnya, itu nggak masalah karena nanti akan diganti. Banyak ibu-ibu tuh yang nggak ngerti soal itu. Makanya mereka santai-santai aja, terus nggak dirawat akhirnya. Nah, akhirnya sampai gede, kemudian kita bakal sering melihat orang-orang yang di GTC, orang-orang maksudnya gigi tiruan cekat yang dipasangin ini, atau bahkan orang-orang yang mungkin jadi pasien cabutnya teman-teman besok, itu ya bangsa-bangsa M1 ini gitu loh. Karena uh, tindakan perawatan pencegahannya itu tidak dilakukan secara efektif kayak gitu loh. Dan beberapa studi juga itu dikatakan bahwa ada penurunan bakteri pada visur yang telah disil. Jadi seberapa efektifnya seal itu kemudian jadi mungkin bisa jadi apa ya, perhatian dari teman-teman supaya besok ketika jadi dokter gigi yang kemudian praktek nanti bisa melakukan kayak disaranin gitu kepada pasiennya, mending disil. Nah, sebenarnya apa aja sih yang harus kita perhatikan? Gigi mana aja sih yang perlu disil? Kan kita nggak bisa serta-merta semuanya terus kita sil kan demi mendapat uang kayak gitu kan. Enggak juga sih, tapi pasti teman-teman semuanya baik-baik aja. Nah, kita harus seleksi gigi yang akan disil. Nah, ditentukan nih resiko kariesnya berdasarkan risk-based sealant treatment atau perawatan berbasis resiko. Jadi kita harus ngelihat dulu, kan nggak mungkin nih kita kasih perawatan tanpa ada indikasi yang jelas. Kita harus ngelihat dari apa. Nah, dari sebenarnya dulu si anak ini kejadian kariesnya kayak gimana? Apakah sering? Apakah ternyata teman-teman pas besok ngelihat pasien ini semua koas belum ada yang jadi dokter gigi kan, atau kalau misalnya udah jadi dokter gigi juga nggak apa. Nah, misalnya lihat pasiennya kayak gitu kan, di gigi yang lain ternyata kariesnya banyak kayak gitu, berarti resiko kariesnya tinggi, resiko karies tinggi. Atau teman-teman nanti bisa cari lagi di buka-buka lagi penilaian dengan Cambra kayak gitu, penilaian resiko karies. Nah, terus di Cambra ini juga ada riwayat tentang fluoride-nya. Oh, ternyata di rumahnya itu misal air minumnya punya fluoride berapa ppm kayak gitu. Atau misalnya ternyata dia udah sering pakai pasta gigi berfluoride. Nah, kayak gitu. Jadi dilihat riwayat fluoride-nya, riwayat kariesnya. Jangan lupa yang paling penting itu adalah kebersihan mulutnya. Oh, hanya kayak gimana? Dia sering nggak sikat gigi? Dia udah rutin belum sikat gigi? Cara sikat giginya gimana? Terus ternyata nanti ibunya bilang, ini tuh dok nggak pernah sikat gigi, atau maksudnya ini tuh dok susah banget kok disuruh sikat gigi. Nah, terus kita lihat ternyata di gusi dan lain sebagainya memang benar banyak radangnya atau banyak gingivitisnya, nah atau banyak karangnya, nah berarti kan OH-nya buruk nih, atau ternyata OH-nya baik. Nah, yang terakhir adalah anatomi visurnya. Nanti kita bahas di setelah ini, apakah visurnya bentuknya U, V, atau yang nggak jelas gitu. Kemudian ini adalah poin-poin untuk menentukan kapan sih sebenarnya sealant harus diaplikasikan. Terkait kontraindikasinya, nah nih, perhatikan. Nggak boleh ketika ada karies rampan atau ternyata kariesnya udah sampai interproksimal. Jadi ternyata kariesnya itu sudah meluas, tidak di visur lagi, ternyata sudah sampai ke gigi yang di incisalnya atau bahkan di oklusalnya, kemudian sampai tonjolnya, kayak gitu. Kenapa kok nggak diaplikasikan sealant pada karies yang sudah meluas? Ya karena dia sudah tidak butuh visur sealant lagi, dia butuh intervensi yang lain, yaitu restorasi yang lebih proper kayak gitu. Entah nanti menggunakan SIK atau resin komposit. Jadi perlu
tindakan yang lebih lanjut. Nah, jangan lupa untuk evaluasi tadi ya, semua permukaan yang rentan. Karena karies itu tidak mungkin terjadi jika pit dan fisur tuh menyatu dengan baik. Kan ada tuh yang kemudian ternyata fisurnya tuh ya dia ketika dikasih sonde, ketika teman-teman cek dengan sonde, itu nggak nyangkut atau dia ya gampang aja seret gitu kan, nggak lancar-lancar aja nggak ada yang nyangkut. Nah, serta butuh kooperasi dari pasien. Kalau nggak kooperatif ya tunda dulu. Misal ini bisa terjadi karena dua hal ya, kayak misalnya ternyata anaknya takut. Jadi ada tindakan pas pasien itu belum mencapai umur kooperatif atau namanya pre-kooperatif. Nah, di sini itu tindakannya memang harus disesuaikan dengan usianya pasien, karena misal di usia pre-kooperatif ini pasien itu sebenarnya akan kooperatif di waktu tertentu. Maksudnya beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian ketika anak itu udah dikasih tahu yang benar yang mana, yang dek kamu tuh nggak boleh takut atau kayak gimana, nanti akan dia jadi kooperatif. Dia berkemungkinan akan kooperatif. Tapi belum. Nah, itu namanya pre-kooperatif. Terus ada juga yang memang tidak kooperatif karena memang ada penyakit yang lain atau misal disorder autis dan lain sebagainya kayak gitu.